kaum muslimin, tetapi diberikan kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ditakdirkan atau dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibuat faham tentang agamanya. Artinya orang-orang yang faham tentang agamanya, orang-orang yang mau belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan kemudahan, masih diberikan karunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita bersyukur kepadanya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kita di ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah, dan insyaallah pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang terakhir di dalam membahas surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di dalam mempelajari surat ini, surat yang mulia ini, bisa kita amalkan, bisa kita fahami maknanya, bisa kita tingkatkan lagi kualitas dari bacaan kita terhadap surat ini. Ta'ala di dalam ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Dan ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti apa jalan yang lurus tersebut. Seperti apa jalan hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu adalah jalannya orang-orang yang engkau beri. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim humul madhkuruna fi qoulihi ta'ala, dan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhadain wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang, dan barang siapa
yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang diberikan, atau mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah an-nabiyyin, para nabi. Ya. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Was-syuhada, orang-orang yang syahid. Was-salihin, orang-orang yang saleh. Mereka lah orang-orang yang diberikan kenikmatan wa ta'ala. Artinya, as-siratal mustaqim atau jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang siapa? Jalannya para nabi. Jalannya orang-orang yang jujur. Jalannya orang-orang yang syahid dan jalannya orang-orang yang saleh. Jadi itulah yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim atau jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim, bukannya jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa sih orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Ya, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu man 'alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi. Ini kita perhatikan. Ya, ini sifatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang ya, jadi yang termasuk maghdub 'alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang Yahudi dan yang memiliki sifat yang sama dengan mereka. Ya. Wa kullu man 'alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi. Dan setiap orang Yahudi faham tentang kebenaran. Orang-orang Yahudi faham dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faham dengan Nabi Muhammad sallallahu apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Ini orang-orang ya Yahudi. Walad dhalin, bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang tersesat? Orang-orang yang tersesat adalah humun nasara qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kullu man 'amila bighairil haqqi jahilan bihi, dan orang-orang yang punya sifat sama dengan mereka, yaitu siapa? Setiap orang yang mengerjakan sebuah amalan tanpa ada dasar ilmunya. Mengerjakan sebuah amalan tetapi tidak tahu dasarnya. Bodoh dengan amalan tersebut. Ini sifatnya orang-orang Nasrani dan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini patut menjadi perhatian kita semua ya. Di dalam kita membaca surat Al-Fatihah ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita hidayah berupa jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang yang Yahudi, bukan juga jalannya orang-orang Nasrani. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang-orang Yahudi. Dan jangan sampai ada sifat orang-orang Yahudi ada pada diri kita, sehingga kita termasuk di dalam ayat ini, masuk bagian dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang
mengetahui tentang kebenaran, akan tetapi tidak mau mengerjakan atau mengamalkan kebenaran tersebut. Ya. Dia tahu tentang hukum dari sesuatu, tapi tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih dia kerjakan. Masuk ke dalam ayat ini. Ya. Apa yang terkandung di dalam kitab tersebut, tidak mau mengerjakan kebenaran yang mereka ketahui. Itulah sifat-sifat orang Yahudi. Dan orang-orang Nasrani sifatnya adalah mereka bodoh. Ya, sifatnya mereka bodoh. Atas dasar kebodohannya itu, dia mengerjakan suatu amalan tanpa ada dasar ilmu. Baik, di dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya penting untuk kita mempelajari ilmu syar'i. Penting untuk kita mengetahui atau mempelajari ilmu syar'i. Agar apa? Agar ketika kita mengamalkan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita mengerjakan ibadah tersebut atas dasar ilmu, tidak seperti orang-orang Nasrani. Dan yang dituntut kepada kita yang belajar ini, yang mempelajari ilmu syar'i ini, untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, agar kita tidak seperti orang-orang Yahudi, di mana mereka mengetahui tentang kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, baik. Wa fi qawlihi ta'ala 'alaihim. Baik, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di sini terdapat dua qiraah, dua macam bacaan. Ya. Ihdahuma dhammul ha wa tsaniyah kasruha. Bacaan yang pertama itu haknya di dalam kata alaihim itu berbaris dhammah. Dibaca apa? Apa dibaca kalau berbaris dhammah? Alaihum. Ya, mungkin baru sebagian kita mendengar ya, ada qiraah semacam ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua adalah kasruha, dengan mengkasrahkan haknya seperti yang kita baca sehari-hari. Ghairil maghdubi alaihim, karena dikasrahkan haknya. Waladhdallin. Baik, ini yang perlu kita fahami dari macam-macam qiraah, macam-macam bacaan. Ada satu hal yang penting untuk kita fahami di sini. Wa'lam anna al-qira'ata allati laysat fil mushaf alladhi baina aydin nas la tanbaghi al-qira'ata biha 'inda al-'ammati liwujuhin thalatha. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasannya qiraah atau bacaan yang tidak terdapat di dalam mushaf yang kita pakai, ya, tidak dianjurkan untuk membacanya di hadapan halayak umum. Ya. Kenapa? Ada 3 alasannya. Jadi dari ayat-ayat yang sebelumnya juga kita telah belajar ya macam-macam qiraahnya. Ya, seperti Maliki Yaumiddin itu dibaca, ada yang ingat macam qiraahnya? Dengan memanjangkan mimnya dan memendekkan mimnya. Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Ya, 2 macam qiraah.
Di sini Syekhul Utsaimin mengatakan tidak selayaknya bagi seorang itu membaca qiraah atau membaca bacaan yang tidak terdapat di dalam mushaf yang dikenal oleh manusia dibaca di halayak umum. Tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, annal 'ammata idza ra'aw hadzal Qur'an al-'azim alladhi qad mala'a qulubuhum ta'dhimuhu wa ihtiramuhu idza ra'awhu marratan kadza wa marratan kadza tunazzil manzilatahu 'indahum tunazzilu manzilatuhu 'indahum li'annahum 'awamun la yufarriqun. Alasan yang pertama, bahwasanya orang awam melihat Al-Quran yang mulia ini, yang mana telah atau hati mereka itu telah dipenuhi dengan rasa pengagungan yang sangat terhadap Al-Quran ini, dan mereka sangat menghormati Al-Quran. Ketika mereka melihat kadang suatu ayat itu dibaca seperti ini, terkadang dibaca seperti itu, maka otomatis si orang awam ini pasti akan satu dengan qiraah yang lainnya, karena mereka orang awam. Jadi tidak sepantasnya bagi seorang itu membaca qiraah yang tidak terdapat di dalam mushaf yang ada pada manusia, untuk dibaca di halayak umum. Kemudian alasan yang kedua, annal qari'a yuttaham bi annahu la ya'rif. Pembaca Al-Qur'an ini atau qari ini, ketika dia membaca dengan qiraah yang berbeda dengan yang ada di mushaf, maka dia pasti akan dituduh bahwasanya qari ini enggak paham dengan Al-Qur'an. Dia salah membaca Al-Qur'an. Ini penilaian dari orang-orang awam, Li'annahu qara'a 'indal 'ammati bima la ya'rifunahu. Karena dia membaca di hadapan orang-orang awam yang tidak paham. Fayabqa hadzal qari hadithul awam fi majalisihim. Maka qari ini pasti akan dituduh enggak paham dengan bacaan, dituduh oleh orang-orang awam atau orang-orang yang ada di majelis tersebut bahwa dia tidak mengerti tentang bacaan Al-Qur'an yang benar. Karena mereka orang-orang awam yang tidak bisa membedakan mana qiraah yang satu dengan qiraah yang lainnya, enggak pernah belajar. Kemudian alasan yang ketiga, annahu idza ahsana al-'ammi adh-dhann bi hadzal qari, bahwasannya ketika ada orang awam yang mungkin berhusnudzan kepada qari ini, berhusnudzan kepada qari ini, wa anna 'indahu 'ilman bima qara'a, dan bahwasannya qari ini faham dengan apa yang dia baca. Jadi ini orang awam yang berhusnudzan kepada qari itu tersebut, dan dia menganggap bahwasanya qari itu faham dengan apa yang dia baca. Fadhahaba yuqalliduhu, maka dia mulai mengikutinya, mengikuti bacaan-bacaan dari qari tersebut. Farubbama yukhti, maka mungkin di suatu ketika dia salah di dalam membaca tersebut. Orang awam ini ketika dia mengikuti qari tadi, thumma yaqra al-Qur'an la ala, dia membaca Al-Qur'an tidak berdasarkan qiraah yang ada pada mushaf, wala ala qiraati at-tali alladhi qara'aha, tidak juga membaca dengan bacaan yang seharusnya dibaca.
wa hadhihi mufsidah, wa hadhihi mafsadah, dan ini merupakan sebuah kejelekan. Ya, ada seorang kami misalnya, ada seorang yang awam kemudian mendengar seorang qari membaca bacaan yang tidak seperti yang ada di dalam mushafnya. Ya, kemudian dia berhusnudzan, oh mungkin ini qiraah yang beda nih. Ya. Kemudian dia mulai mengikutinya. Tapi dia juga nggak paham dengan qiraah-qiraah tersebut. Bisa saja ketika dia mengikuti bacaan dari qari itu, dia salah karena dia nggak pernah belajar. Ya. Dia salah. Kemudian dia tetap pada kesalahannya tersebut. Dia tidak membaca sebagaimana bacaan yang ada di dalam mushaf, tidak juga membaca seperti yang dibaca oleh si qari tadi, sehingga dia membaca dengan bacaan yang salah. Ini yang dikhawatirkan ketika ada seseorang atau seorang qari yang membaca qiraah yang tidak ada di dalam mushaf yang dipegang oleh banyak manusia, dibaca di khalayak umum. Ya. Walihada qala Ali, ya, oleh karena itu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun. Ya, berbicaralah atau ajaklah berbicara manusia dengan apa yang mereka fahami. Ya, atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ya, karena disebabkan apa? Karena disebabkan mereka nggak paham dengan apa yang kita bicarakan. Ya, oleh karena itu di sini juga terdapat pelajaran bagi seorang dai, ya, ketika dia ingin menyampaikan pelajaran kepada khalayak umum, kepada orang-orang, maka hendaknya dia memilih materi, memilih kalimat-kalimat yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang difahami oleh audiensnya. Ya. Contoh seorang guru ketika dia mengajar santri SD dengan santri SMA, itu pasti berbeda bahasanya. Ya. Pasti akan berbeda bahasanya. Atau seseorang yang berbicara dengan orang yang tamatan SMA, atau dalam contoh lain, orang yang berbicara dengan seseorang yang tidak sekolah misalnya, pasti berbeda cara berbicara kita dengan orang yang tidak sekolah dengan orang yang berpendidikan tinggi. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang mereka pahami. Jadi ini pelajaran penting yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan juga pelajaran penting bagi seorang dai ketika dia memberikan sebuah pelajaran, memberikan materi, maka hendaknya dia menjelaskan dengan bahasa yang difahami oleh audiensnya, oleh pendengarnya. Nah, dilihat rata-rata audiensnya itu seperti apa. Apakah orang-orang tua atau orang-orang muda? Apakah anak-anak atau orang dewasa? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena jika seorang dai itu salah di dalam menjelaskan, ya, atau bukan salah ya, tapi tidak, ya, bahasa yang digunakan itu tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh audiens, ya, maka bisa saja pendengar itu salah menangkap apa yang dimaksudkan oleh dai tersebut. Ya, oleh karena itu di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan, atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian ingin, ya, Allah dan Rasulnya itu didustakan oleh manusia karena disebabkan dia tidak faham atau dia salah menangkap apa yang kalian ucapkan.
Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, innaka la tuhadditsu qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Sesungguhnya engkau tidaklah berbicara kepada seorang kaum atau sekelompok kaum sebuah perkataan yang tidak difahami oleh akal mereka, kecuali pasti akan timbul di tengah mereka fitnah. Ya. Karena salah tangkap tadi, salah menangkap apa yang diucapkan oleh seorang tersebut. Wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu taala anhu, lamma sami'a Hisham ibn Hakim, tatkala beliau mendengar Hisham ibn Hakim yaqra ayatan lam yasma'ha Umar 'ala al-wajh alladhi qara'aha Hisham, khasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar mendengar Hisham ibn Hakim itu membaca sebuah ayat yang tidak pernah didengar oleh Umar sebelumnya, tidak seperti yang dibaca oleh Hisham ibn Hakim. Kemudian beliau membawa Hisham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hisham, "Iqra," yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hisham, baca apa yang kamu baca. Ya. Falamma qara'a qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia membaca, ya, Hisham membaca ayat yang didengar oleh Umar tersebut, dibaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hakadha unzilat." Seperti itu diturunkan. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang sama kepada Umar, "Iqra," bacalah wahai Umar. Falamma qara'a qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hakadha unzilat." Ya, dan tatkala Umar membaca bacaan atau ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hakadha unzilat." Seperti itulah diturunkan ayat ini. Bacaannya memang seperti itu. Artinya tidak ada yang salah di antara keduanya. Sama-sama benar. Ya, sama-sama benar. Li'anna al-Qur'an unzila 'ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 bacaan. Ya, 7 macam bacaan. Fakana an-nas yaqra'una biha hatta jama'aha Utsman radhiyallahu anhu 'ala harfin wahid. Dan orang-orang membaca dengan sesuai apa yang diturunkan kepada mereka. Sampai di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu itu menggabungkan mushaf, ya, menggabungkan mushaf dengan satu macam bacaan saja, yang lainnya dihilangkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena tatkala itu orang-orang pada berselisih tentang bacaan. Ya, fulan membaca seperti ini, tetapi di sana fulan membaca dengan seperti itu. Berselisih orang-orang di zaman itu. Sehingga Umar mengumpulkan mushaf itu dengan satu bacaan saja, yaitu bacaannya Quraisy, atau seperti mushaf yang ada di hadapan kita. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi nazala alaihi al-Qur'an bu'itha minhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, ya, itu diutus dari kalangan mereka, dari kalangan Quraisy. Sehingga Utsman mengumpulkan mushaf dengan macam bacaan Quraisy saja, dan yang lain dihilangkan. Ya. Fa idza kana Umar radhiyallahu anhu fa'ala ma fa'ala bi sahabi, jika seorang yang modelnya seperti Umar saja, yang faham dengan agama, yang faham betul, bisa salah, ya, atau melakukan apa yang dilakukan terhadap Hisham bin Hakim, bagaimana dengan orang awam? Ya. Karena
Umar saat itu menuduh bahwasannya Hisham membaca dengan bacaan yang salah. Ini Umar. Bagaimana dengan orang awam yang seperti kita? Ya, itu pasti bisa lebih salah lagi, bisa lebih salah paham lagi dengan bacaan tersebut. Ya. Ya, oleh karena itu tidak dianjurkan bagi seseorang untuk membaca bacaan yang tidak ada di dalam mushaf, ya, yang ada di hadapan manusia untuk dibaca di khalayak ramai, karena akan menimbulkan fitnah. Maka sepatutnya bagi kita, ya, untuk meninggalkan segala macam bentuk fitnah dan penyebab-penyebabnya. Baik, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari dua ayat tadi. Min fawaidil ayatain dzikru tafsil ba'da al-ijmal. Bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penjelasan, ya, dari ayat yang sebelumnya yang sifatnya mujmal, yang sifatnya umum. Liqaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bentuknya umum, bentuknya ijmal. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya, ini merupakan penjelasan dari ayat yang sebelumnya, dan ini disebut dengan tafsil. Ya, apa pelajarannya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata yang sifatnya umum kemudian dijelaskan, ya, di ayat yang selanjutnya? Faedahnya adalah fa innan nafsa idza ja'al mujmal tataraqqab. Karena hati atau jiwa, ya, ketika dia mendengar tentang sebuah perkataan yang sifatnya mujmal, masih sifatnya umum, maka dia akan penasaran dan dia akan menunggu penjelasan dari kata yang umum tadi, ya. Dan ini bagus untuk pembelajaran, ya, bagus untuk pembelajaran. Contohnya, ya, misalnya anak mengatakan, ya, ada kabar gembira buat antum, ya, pasti di dalam diri antum ada pertanyaan di dalam hati, atau ada penasaran, ada rasa penasarannya, apa sih kabar gembira tersebut? Nah, kira-kira seperti itu, ya, kira-kira seperti itu, ya, yang dimaksud di sini. Ya, karena jiwa itu ada rasa penasarannya ketika disebutkan perkataan yang sifatnya umum, ada penasarannya, apa sih yang dimaksud dengan perkataan yang umum itu, ya. Kemudian dijelaskan di kalimat yang setelahnya, ya. Fa idza jaa at-tafsil warada ala nafsin musta'iddatin liqabulihi mutasyawwifa ilaih. Ya. Maka ketika dijelaskan, ada penjelasan setelah kalimat yang umum tadi, jiwa itu lebih siap dengan apa yang akan dijelaskan dengan oleh kalimat yang setelahnya itu, ya, oleh penjelasan tersebut. Jiwa itu menjadi lebih siap. Ya, ini faedahnya. Ya. Ini faedahnya. Ya, contohnya tadi, ya. Ana mengatakan kepada antum, misalnya ada kabar gembira buat antum. Di dalam jiwa pasti ada rasa penasarannya, apa sih kabar gembira ini? Ya, ada penasaran, ada keinginan yang kuat untuk mendengar kalimat yang setelahnya, yaitu kabar gembira itu berupa apa sih? Ya, ada rasa penasaran tersebut. Kabar gembiranya adalah antum akan dibagikan uang sama-sama 2 miliar misalnya. Ini jiwa kita sudah, jiwanya antum pasti sudah siap dengan kabar gembira tersebut. Wow, gitu, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian faedah yang selanjutnya yaitu penjelasan bahwasannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah adalah jalan yang lurus.
Ya. Atau orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di jalan yang lurus. Ya. Ini faedahnya. Wa minha isnadun ni'mati ila Allah Ta'ala wahdahu fi hidayatil ladina an'ama Allah 'alaihim. Ya, menyandarkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di dalam hal memberikan hidayah kepada orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annaha fadlun mahdhun minallahi. Karena itu merupakan sebuah kemuliaan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata apa? Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat. Berarti nikmat itu berasal dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah adzan sedikit, kemudian kita akan adakan sesi tanya jawab, ya. Ana yang bertanya, antum yang menjawab, bukan sebaliknya. Baik, Pak. Adzan dulu.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sedikit beberapa faedah, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang tadi. Faedah yang selanjutnya atau pelajaran yang selanjutnya, ya, terdapat penjelasan bahwasannya manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Qismun an'amallahu alaihim, satu kelompok yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa qismun maghdubun alaihim, ya. Dan kelompok yang kedua adalah orang Subhanahu wa taala. Wa qismun dallun, ya. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat. Waqad sabaqa bayan hadhihi al-aqsam, dan sudah dijelaskan sebelumnya penjelasan tentang kelompok-kelompok ini. Wa asbabul khuruj 'anis siratal mustaqim. Sebab keluarnya seseorang dari jalan yang lurus, ya. Immal jahal, ya. Bisa jadi karena al-jahl, karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Seperti siapa? Orang-orang Nasrani. Awil inad, ya. Karena penolakan, dia tahu tapi dia tolak. Seperti orang-orang Yahudi. Ya, ini 2 sebab seseorang itu bisa keluar dari jalan yang lurus. Karena jahal, ketidaktahuan, tidak mau belajar, bodoh. Ya. Yang kedua adalah dia faham, dia belajar, tetapi tidak mau diamalkan. Dia tolak ajaran tersebut. Baik. Walladzina sababu khurujihim al-'inad humul maghdubi 'alaihim. Orang-orang yang sebab keluarnya mereka dari jalan yang lurus adalah karena penolakan, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala ra'sihim al-yahud, dan kepala mereka, ya, adalah orang-orang Yahudi. Wal akharun alladzina sababu khurujihim al-jahl kullu man la ya'lam al-haqqa wa 'ala ra'sihim an-nasara. Dan orang-orang yang sebab keluarnya dari jalan yang lurus adalah karena ketidaktahuan, karena kejahilan, ya. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tidak paham dengan kebenaran. Wa 'ala ra'sihim an-nasara. Dan kepala mereka adalah orang-orang Nasrani. Wa hadza binisbati li halihim qabla al-bi'tsah. Dan ini berdasarkan keadaan mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu ya mereka memang bodoh, tidak belajar. Ya. Amma ba'da al-bi'tsah faqad 'alimu al-haqqa. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguhnya mereka paham dengan kebenaran. Ya. Mereka bukannya tidak paham, tetapi mereka paham dengan kebenaran. Wa khalafuhu, akan tetapi diingkari. Ya. Fasaru hum wal yahud sawa'an kulluhum maghdubun alaihim. Maka mereka dengan orang-orang Yahudi menjadi sama. Ya. Kedua mereka itu menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Karena mereka sudah mengetahui tentang kebenaran tetapi tidak diikuti, tidak diamalkan. Kemudian pelajaran yang keempat, balaghatul Quran, keindahan bahasa dari Al-Quran. Haitsu jaa at-ta'bir 'anil maghdubi 'alaihim bismil maf'ul ad-dal 'ala anna al-ghadab 'alaihim hasilun min Allah Ta'ala wa min awliya'ihi. Ya. Bahwasannya bentuk kalimat dari al-maghdub 'alaihim itu bentuknya objek. Dia sebagai objek, ini bentuknya objek. Menjelaskan bahwasannya
ya, kemurkaan kepada mereka itu dihasilkan atau muncul dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sini terdapat keindahan bahasa dari Al-Qur'an. Ya. Untuk lebih jelasnya untuk belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian yang kelima, annahu yuqaddam al-ashadd fal-ashadd. Didahulukan yang paling jelek kemudian yang jelek. Li'annahu ta'ala qaddama al-maghdub 'alaihim 'ala dhalin. Karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukan orang-orang yang dimurkai, setelah itu baru disebutkan orang-orang yang tersesat. Li'annahum ashadd mukhalafatan lil haqqi min ad-dhalin. Karena orang-orang yang dimurkai itu mereka ya lebih menyelisihi terhadap kebenaran daripada orang-orang yang tersesat. Kenapa? Fa'innal mukhalif an ilmin yas'ub ruju'uhu bi khilafil mukhalif an jahl. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi kebenaran ya dan dia tahu tentang kebenaran tersebut, maka kemungkinan untuk taubatnya itu sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang menyelisihi karena disebabkan ketidaktahuan. Ketika dia belajar, maka dia akan tinggalkan apa yang telah dia lakukan. Tetapi orang-orang yang sudah tahu tentang kebenaran tetapi tidak mau mengerjakan kebenaran tersebut, maka akan sulit taubat. Akan lebih sulit bertaubat dibandingkan dengan orang-orang yang menyelisihi kebenaran karena disebabkan ketidaktahuan. Bisa dipahami kira-kira ya. Dan itulah kira-kira penjelasan singkat dari surat Al-Fatihah ini. Sebenarnya panjang pembahasan dalam surah Al-Fatihah ini. Tidak cukup dengan ini pertemuan berapa? Ke-6 ya? Ke-7 atau ke-6? Ke-6 mungkin. Dari surah Al-Fatihah ini tidak cukup sebenarnya. Masih panjang. Kalau kita melihat ke kitab-kitab tafsir para ulama, panjang-panjang menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Ya. Atau di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, barang siapa yang ingin lebih mendalami lagi surat Al-Fatihah, maka hendaknya dia membaca karangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala Madarijus Salikin. Membaca kitabnya beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berjudul Madarijus Salikin. Ada terjemahannya insyaallah, sudah ada. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah selesai kita membahas surat Al-Fatihah ini, surat yang sangat agung di dalam atau yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Maka seperti yang Anda sampaikan tadi, atau Anda sampaikan di awal pembahasan kita tentang tafsir, ya, bahwa di setiap akhir pembahasan surat maka akan ada pertanyaannya, ada ujiannya. Ya. Mungkin di surat yang pertama, surat Al-Fatihah ini, modelnya mungkin Anda tanya atau menjawab, mungkin seperti itu. Tapi mungkin di surat-surat yang setelah diharapkan kepada semua itu membawa pena, membawa alat tulis, ya. Kemudian mungkin nanti kertasnya akan disediakan oleh panitia, teman-teman dari kelompok mengaji. Kemudian Anda akan bacakan soal dan atur tulis kayak anak-anak pondok saja, kayak santri, ya, insyaallah taala. Ini ada 5 parfum ya, kepada 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan ini berdasarkan atau diambil dari awal banget ya kajian kita tentang surat Al-Fatihah. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Pertanyaan yang pertama, siapa yang mau jawab? Baik, belum tahu soalnya, sudah pede angkat tangan beliau ini. Insyaallah. Baik. Sebutkan 3 nama surat Al-Fatihah yang antum ketahui. 3 nama lain dari surat Al-Fatihah yang antum ketahui. Ummul Quran, Asasul Quran,
Alhamd, ahsant, barakallahu fiik. Tafadhal. Tidak mau. Tidak mau. Benar. Tafadhal. Nah, tafadhal. Baik, pertanyaan selanjutnya siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Ada yang berani angkat tangan sebelum mana yang tunjuk? Ada yang mau angkat tangan? Atau dibaca soalnya dulu? Dibaca soalnya dulu ya. Apakah basmalah termasuk bagian ayat dari surat Al-Fatihah? Sebutkan pendapat-pendapat dari para ulama beserta dalil-dalilnya dan pendapat yang kuat atau yang rajih beserta bantahan terhadap pendapat yang tidak kuat. Ada yang bisa jawab? Atau secara umum deh, basmalah itu bagian dari Al-Quran atau tidak? Bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Dan satu dalilnya. Ada? Apa sih? Saya atau pendapat yang kuat saja. Sebutkan pendapat yang kuat. Apakah basmalah termasuk bagian dari ayat surat Al-Fatihah atau tidak? Ada yang mau jawab? Jangan atur lagi. Yang lain. Yang nyata. Tidak ada. Masa nggak ada? Tafadhal. Lupa dalilnya. Kira-kira kenapa? Terdiri dari 6 ayat saja. Wah, ini keluar dari ijma'nya para ulama. Iya, ijma' para ulama. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Tidak ada yang beda pendapat. Tidak ada yang mengatakan 6 ayat enggak. Bapak. Siapa? Ini Pak Lubis ya? Benar, Pak Lubis. Anak agak jauh soalnya nggak kelihatan. Iya, Masya Allah. Basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kayaknya bukan itu deh pendapat yang kuat ya, yang sudah kita jelaskan. Berdasarkan pertemuan kita nih ya, yang kita bahas ini berdasarkan apa yang sudah kita bahas dulu. Coba, menurut Ibnu Abbas dalilnya apa? Paling tidak yang mendekati lah, mendekati. Ada? Lupa. Nah, inilah pentingnya mencatat. Ganti pertanyaan. Atau dijawab dulu ya tadi. Ya, betul. Ya, ayat ke-6
Nah, ahsan. Masih belum tepat ya. Masih belum tepat. Ada dalil yang paling mudah adalah yang pernah dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qiraah wala fi akhiriha." Anas bin Malik mengatakan, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga salat di belakangnya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan mereka tidak memulai bacaannya kecuali dengan alhamdulillah rabbil alamin, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah, di awal bacaan, tidak juga di akhirnya. Tapi ala kulli hal ini merupakan khilaf ya. Satu sesi penuh kita bahas tentang masalah ini ya, dan antum lupa ya. Luar biasa. Baik, masih ada 4. Apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam? Ya, jangan cuma tidak, nih alasannya apa? Ada yang lain? Yang Anda tanyakan pendapat yang kita kuatkan waktu waktu kita bahas masalah itu ya, bukan pendapat yang lain ya. Ada pendapat kayak seperti itu, pendapatnya Abu Hanifah. Fadhal. Siapa tadi? Antum. Kayaknya keluar dari pembahasan semua dah. Nah, ya Pak. Sama dong kayak Bang Ruka tadi. Zahir ya. Nah, betul. Ya, kayaknya antum datang kajian sepotong-sepotong deh, udah sampai akhir ya. Yang lain ada pendapat yang apa? Ahsan. Fadhal. Ya itu yang kita kuatkan waktu itu ya. Kita tidak membahas atau kita tidak. Di sini yang Anda pertanyakan adalah yang kita kuatkan saat itu. Nah, memang waktu kita bahas masalah ini kita sebutkan mana pendapat-pendapat dari para ulama, kemudian kita sebutkan juga dalil-dalil mereka. Mereka bukannya tidak punya dalil, mereka semua punya dalil. Akan tetapi bagaimana menggabungkan antara dalil-dalil yang sahih ini, dan itulah pendapat yang lebih kuat. Allah Ta'ala a'lam. Kita lanjutkan mungkin di pertemuan berikutnya ya. Masih ada 3 parfum, ini sayang sekali ya. Aduh, tidak bisa dibagikan karena waktu yang sudah habis. InsyaAllah akan kita berikan di surat yang selanjutnya InsyaAllah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.